Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang Latsar, perkenalkan saya Muhammad Nur Fazin, peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2022 angkatan 4 kelompok 2 NDH 13 dari BPSDM daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Aku, Smart ASN, dan instansiku. Saya bertugas di instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di SMA Negeri 1 Salamba Baris. SMA Negeri 1 Salamba Baris terletak di lereng Pegunungan Meratus, yaitu di Kecamatan Salamba Baris, Kabupaten Tapin. Sekolah ini didirikan secara resmi pada tanggal 2 Desember 2012. Memiliki moto Gawe Sabumi Kayuh Baembai, yang memiliki arti mengutamakan kerjasama dan gotong royong antar warga sekolah dan melaksanakan tugas di bidang pendidikan dengan tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, serta melayani dengan ramah dan sepenuh hati. Visi sekolah, terwujudnya generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter mulia, berwawasan lingkungan, cerdas, demokratis, cinta tanah air dan bangsa, serta mampu bersaing di era global. Adapun misi sekolah antara lain: 1. Mengadakan kegiatan keagamaan secara rutin dan teratur untuk menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianutnya. 2. Membentuk watak siswa yang berperilaku dan berbudi pekerti luhur, serta berwawasan lingkungan sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. 3. Mencetak siswa yang kreatif, inovatif, cerdas, dan mampu berkompetisi di era global. 4. Mendidik siswa agar memiliki sikap yang jujur, disiplin, adil, dan demokratis, serta berjiwa nasionalis. Sesuai dengan slogan Education for All, sekolah ini berpandangan bahwa sepantasnya sekolah sebagai lembaga formal mampu menyelenggarakan pendidikan yang sama dan setara untuk berbagai karakter dan kondisi siswa, tak terkecuali untuk anak berkebutuhan khusus. Sebagai salah satu sekolah piloting pendidikan inklusi, sekolah menyambut dengan tangan terbuka kepada semua siswa tanpa memandang jenis kelamin, suku atau etnis, latar belakang ekonomi, sosial, dan kebutuhan pendidikan. Sekolah memandang bahwa semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk dapat belajar, berkontribusi, dan melakukan semua aspek dalam kehidupan di sekolah. Hal ini selaras dengan tujuan sekolah. Tujuan sekolah yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menumbuhkan karakter mulia. 2. Melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien. 3. Mencetak peserta didik yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. 4. Memberikan bekal keterampilan kepada peserta didik. Dan 5. Mewujudkan sekolah berstandar nasional. Sekolah ini memiliki tenaga kependidikan sebanyak 6 orang, tenaga pendidik atau guru sebanyak 20 orang, dan siswa sejumlah 255 anak, yang terdiri atas 127 siswa laki-laki dan 128 siswa perempuan, yang dibagi ke dalam 9 rombel. Adapun tugas pokok saya sebagai seorang guru adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melakukan kegiatan penilaian dan evaluasi pembelajaran, dan memberikan umpan balik atau feedback terhadap proses pembelajaran. Dan untuk tugas tambahan sebagai wali kelas, antara lain, membina kepribadian dan budi pekerti siswa, mengetahui dan mengambil tindakan terhadap permasalahan siswa di kelas, serta memberikan laporan terkait perkembangan peserta didik, di mana semua itu saya laksanakan tanpa diskriminatif. Bentuk layanan yang saya berikan kepada peserta didik antara lain: memberikan materi pelajaran sesuai karakter peserta didik, melakukan penilaian dan evaluasi secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, membimbing peserta didik untuk menemukan potensi, bakat, dan minatnya, mendorong dan memotivasi peserta didik untuk mengembangkan aspek kognitif,
dan psikomotorik serta afektif dalam dirinya. Dan yang terakhir, membentuk karakter insan mulia pada diri peserta didik. Di masa pandemi seperti sekarang ini, jenis layanan pendidikan yang saya berikan kepada siswa ada 2 jenis, yakni layanan belajar secara klasikal di kelas untuk peserta didik yang mengikuti pembelajaran tatap muka secara terbatas atau PTMT. Kedua, layanan belajar secara daring atau online untuk peserta didik yang mengikuti pembelajaran dari rumah melalui WhatsApp, Google Classroom, Google Form, dan Google Sites. Kedua jenis layanan pendidikan yang saya berikan sejalan dengan standar pelayanan dan tujuan yang hendak dicapai oleh sekolah, seperti yang tertuang pada visi dan misi sekolah, dan juga sesuai dengan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah tentang peningkatan kualitas literasi digital pada anak. Jenis layanan yang saya berikan juga sesuai dengan fungsi ASN, yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Demikian apa yang dapat saya sampaikan dan saya tutup dengan ucapan selamat berkarya untuk bangsa dan berbakti untuk negeri. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.